Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Lili pada materi matematika di bab 2. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah? Alhamdulillah. Anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah yang hebat. Kita mulai dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Pun langsung saja pembelajaran kali ini Bu Lili akan menjelaskan tentang sifat operasi hitung. Di mana sifat operasi hitung di kelas 6 ada 4. Ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif, ada sifat identitas, dan sifat distributif. Sifat komutatif insya Allah kalian sudah paham, yaitu pertukaran. Apa yang ditukar Bu? Hanya tempatnya saja. Yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Yang kedua sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Di mana sifat asosiatif ini untuk mempermudah pekerjaan menyelesaikan matematika. Yang ketiga, identitas. Nah, mungkin sifat identitas ini baru bagi kalian, tapi insya Allah tetap mudah sekali. Yang keempat, yaitu sifat distributif, penyebaran. Sekarang kita bahas satu persatu, yaitu komutatif. Di mana sifat komutatif ini hanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan. A kali B maka sama dengan B kali A. Ini tadi yang Bu Lili bilang letaknya dipindah. Yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan. Dan juga C ditambah D sama dengan D ditambah C. Hati-hati ya nak, sifat komutatif hanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Kita buktikan. 3 kali 7 sama dengan 21. Sekarang kita balik. 7 kali 3 sama dengan 21 juga. Maka 3 kali 7 sama dengan 7 kali 3. Sudah nggih? Sekarang untuk pembagian 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kita balik. 2 dibagi 10 hasilnya 1/5. 5 tidak sama dengan 1/5. Maka 10 dibagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 10. Itu untuk perkalian dan pembagian. Contoh berikutnya. 5 ditambah 7 hasilnya 12. Kalau dibalik 7 ditambah 5 hasilnya juga 12. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 5. 5 dikurang 7 hasilnya negatif 2. 7 dikurang 5 hasilnya 2. Negatif 2 dengan 2 itu tidak sama. Maka 5 dikurang 7 tidak sama dengan 7 dikurang 5. Jadi sifat komutatif hanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan. Hati-hati ya nak ya. Gampang sekali kan? Mudah sekali bukan? Sifat berikutnya asosiatif, yaitu pengelompokan, di mana A ditambah B ditambah C. Misalnya ada soal seperti itu A tambah B tambah C, maka pengerjaannya bisa dikelompokkan depan. A ditambah B dulu baru ditambah C. Contohnya Bu Lili
2 ditambah 5 ditambah 9 misalnya. Nah, maka yang di dalam kurung didulukan 2 ditambah 5 itu 7, baru ditambah 9. 7 tambah 9, 16. Sekarang kita kelompokkan bagian belakang. A ditambah B tambah C. Maka pada soalnya Bu Lili ini bentuknya jadi begini. Untuk angkanya gak boleh dibolak-balik kayak yang komutatif. Jadi urutannya tetap 259. Maka di sini 259. Yang berpindah adalah pengelompokannya. Kalau ini dikelompokkan depan, maka yang sini dikelompokkan belakang. Yang dikelompokkan dikerjakan dulu. 5 ditambah 9 berapa? 14. 2-nya tinggal tulis dulu. Karena Bu Lili menyelesaikan yang ini. 2 ditambah 6, 14 adalah 16. Maka A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, ini berlaku untuk penjumlahan. Bu, apakah hanya penjumlahan saja? Tidak. Sifat asosiatif berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Contoh pada perkalian. 1 kali 2 kali 3 misalnya. Karena Bu Lili pakai angka yang kecil saja. Kita kelompokkan yang depan. 1 kali 2 kali 3. 1 kali 2, 2 baru kalikan 3. 2 kali 3, 6. Bu, kalau kelompok belakang gimana? Sama. Ditulis sih. Nah, baru dikelompokkan. Yang dikelompokkan diselesaikan terlebih dahulu. 2 kali 3, 6. Ini tinggal tulis dulu. 1 kali 6, 6. Maka ini tandanya sama dengan. Paham gak nak? Untuk asosiatif diingat-ingat hanya berlaku pada perkalian dan penjumlahan, sama kayak komutatif. Yang berikutnya sifat identitas. Di mana sifat identitas ini dibagi menjadi 2. Yaitu identitas untuk angka 0 dan untuk angka 1. Identitas ini untuk angka 0 itu berlaku untuk penjumlahan. Sedangkan angka 1 untuk perkalian. Boleh langsung ke contoh Bu, maksudnya apa sih Bu? Nah, 0 ataupun 1 di sini jika dioperasikan maka hasilnya akan tetap. Contoh 2 ditambah 0 maka hasilnya tetap 2. Negatif 7 ditambah 0 juga negatif 7. Di sini yang dimaksud identitas. Maka 0 di sini sebagai identitasnya penjumlahan. Sedangkan pada perkalian, contoh 100 kali 1 maka hasilnya juga 100. 1 kali 2/3 maka hasilnya akan tetap, yaitu 2/3. Lah, itu yang dimaksud identitas. Hanya itu tok Bu. Oke, dilanjut. Yaitu apa? Distributif. Di mana sifat distributif ini adalah penyebaran. Penyebaran. Maksudnya gimana Bu? A ditambah B kali C. Maka ini berlaku A kali C ditambah B kali C. Paham nak? Oke, Bu Lili punya cara cepatnya, langsung ke contoh. Langsung ke contoh. 2
2 ditambah 11 kali 9. Contohnya seperti itu. Maka ini disebarkan dulu. Caranya gimana? Di sini tanda kurung, di dalam tanda kurung ada 2 angka. Ada 2 angka. Maka di sini dibuatkan kurung yang jumlahnya 2. Ya, di mana 2 ini disebar. Kalau ini dijadikan satu kurungan, maka disebar di sini. Yaitu angka berapa? 2 dan 11. 2 dan 11. Masukkan. Sudah ya? Terus angka 9. Maka 9 ini, nah ditulis 2 kali. 9 di sini dan 9 di sana. Sudah ya nak ya? Sekarang tandanya, perhatikan. Tanda tambah ada di dalam kurung. Maka untuk pengerjaannya berada di luar kurung. Sudah ya? Untuk perkalian ada tanda kali di luar kurung. Maka ini diletakkan di dalam kurung. Paham ya nak ya? Nggih. Sekarang kita selesaikan. Yang di dalam kurung kita dulukan. 2 kali 9 18 ditambah 11 kali 9 99. 18 ditambah 99 hasilnya berapa? 100. Ayo cepet-cepetan. Ayo cepet-cepetan. Ayo. Iya. Seperti itu nggih. Oke. Nah, itulah sistem sifat distributif. Nggih. Jadi sifat distributif itu adalah penyebaran yang di dalam kurung, yang di dalam kurung disebar. Nah, dipisah, yang di luar kurung ditulis 2 kali. Itu, ya. Untuk tandanya yang di dalam kurung diletakkan di luar kurung, yang di luar kurung diletakkan di dalam kurung. Paham nggih? Bu, contoh lagi Bu. Oke, contoh lagi. 3 dikali 6 ditambah 7. Nah, kita sebarkan ya nak ya. Langkah pertama, buat tanda kurungnya. Sekarang kita sebarkan. Yang di dalam kurung dipecah, dipisah. Hati-hati. Ini ada di belakang. Maka letaknya di belakang di sini. 6 dan 7. Angka 3 letaknya di depan. Maka di sini ditulis di depan 2 kali. Tanda di dalam kurung, tanda di dalam kurung diletakkan di luar kurung. Tanda yang di luar diletakkan di dalam. Pun nggih, baru kita selesaikan. Yang di dalam kurung dulu. 6 kali 3, dibalik 3 kali 6 18 ditambah 3 kali 7 21. Baru 18 ditambah 21 hasilnya 39. Oh iya, Bu Lili tadi belum pembuktian ya. Sekarang kita buktikan dengan yang sebelah kiri. Oke. Yang sebelah kiri ada 3 kali 6 tambah 7. Yang di dalam kurung 6 tambah 7. Walaupun tanda kali tingkatannya lebih tinggi daripada penjumlahan, tapi di sini ada tanda kurung, maka tanda kurung didulukan. 6 tambah 7 13. Kalikan 3 nggih, masihan nggih. 3 kali 13 kalau pada sifat komutatif maka boleh dibalik 13 kali 3. Tapi pada sistem penulisan tidak boleh dibalik, hati-hati. 3 kali 13 39.
Sama bukan hasilnya? Oke, kalau hasilnya di sini sama, berarti kalian untuk penyebarannya sukses. Oke anak-anak, paham nggih? Alhamdulillah. Saya ulang sedikit dari Bu Lili bahwa sifat operasi hitung itu ada 4, yaitu komutatif, asosiatif, identitas, dan distributif. Oke. Untuk penugasan dari Bu Lili, nah, selesaikan LKS halaman 24 sampai 25 nomor 1 sampai 5. Diselesaikan di LKS. Saya ulang, selesaikan di LKS. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi dengan Bu Lili pada pembelajaran selanjutnya. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.